Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi tentang Nabi dan Rasul. Definisi Nabi dan Rasul. Nabi dalam bahasa Arab berasal dari kata naba. Dinamakan Nabi karena mereka adalah orang yang menceritakan suatu berita, dan mereka adalah orang yang diberitahu beritanya melalui wahyu. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul dalam bahasa Arab berasal dari kata arsala yang bermakna mengutus atau mengirim. Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dalam syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Apa itu beriman kepada Rasul? Beriman artinya percaya. Kita harus bersyukur dengan wahyu yang telah diberikan oleh para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk membawa kebahagiaan dan ilmu. Kita harus percaya kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Dari semua rukun iman, beriman kepada rasul adalah rukun iman yang keempat. Bagaimana beriman kepada nabi dan rasul? Beriman kepada nabi dan rasul termasuk usul atau pokok keimanan. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bagaimana beriman kepada Nabi dan Rasul dengan pemahaman yang benar. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin pernah menyampaikan dalam kitabnya Syarh Thalathatul Usul, keimanan pada Rasul terkandung 4 unsur di dalamnya, yaitu yang pertama adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengutus para nabi dan rasul. Orang yang mengingkari walaupun satu rasul sama saja mengingkari seluruh rasul. Yang kedua adalah mengimani nama-nama nabi dan rasul yang kita ketahui dan mengimani secara global nama-nama nabi dan rasul yang tidak kita ketahui. Yang ketiga adalah membenarkan berita-berita yang sahih dari para nabi dan rasul. Dan yang terakhir, mengamalkan syariat nabi di mana nabi diutus kepada kita. Siapa itu rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala? Jumlah nabi dan rasul diantaranya ada 315 orang yang diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Di antara 315 orang nabi dan rasul itu ada 25 orang yang nama dan sejarahnya tercantum dalam Al-Qur'an, dan mereka inilah yang wajib kita ketahui, yaitu 1. Nabi Adam alaihissalam bergelar Abu al-Bashar atau bapak semua manusia atau manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kedua, Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Beliau diangkat menjadi rasul setelah berusia 82 tahun, dilahirkan dan dibesarkan di sebuah daerah bernama Babilonia. Ketiga, Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam. Usianya mencapai 950 tahun, umat beliau yang membangkang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan beliau dan umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi Hud alaihissalam adalah seorang rasul yang diutus kepada bangsa Ad yang menempati daerah Ahqaf, terletak di antara Yaman dan Aman atau Yordania sampai Hadramaut dan Asi Syajar yang termasuk wilayah Saudi Arabia. Kelima, Nabi Saleh alaihissalam, beliau masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam, diutus untuk bangsa Samud menempati daerah Hadramaut, yaitu daratan yang terletak antara Yaman dan Syam. Keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar si pembuat patung berhala, dilahirkan di Babilonia. Beliau berseteru dengan Raja Namrud. Beliau dibakar dalam api yang sangat dahsyat, tetapi Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar karena diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Syariat beliau banyak diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, antara lain dalam ibadah haji dan ibadah kurban. Yang ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Beliau keponakan Nabi Ibrahim, dan beliau banyak belajar agama dari Nabi Ibrahim. Kaum Nabi Lut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan hujan batu bercampur api karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam, bersama ayahnya membangun Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam. Beliau adalah seorang anak yang dikurbankan oleh ayahnya Ibrahim, sehingga
menjadi dasar pensyariatan ibadah kurban bagi umat Islam. Kesembilan, Nabi Ishak alaihi salam, putra Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Jadi Nabi Ismail dengan Nabi Ishak adalah saudara sebapak berlain ibu. Kesepuluh, Nabi Yakub alaihi salam adalah putra Ishak alaihissalam. Beliaulah yang menurunkan 12 keturunan yang dikenal dalam Al-Quran dengan sebutan Al-Asbat. Di antaranya adalah Nabi Yusuf yang kelak akan menjadi raja dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-11, Yusuf alaihissalam putra Nabi Yakub alaihissalam. Beliaulah Nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran sebagai seorang yang mempunyai paras yang tampan, sehingga semua wanita bisa tergila-gila melihat ketampanannya. Ke-12, Nabi Ayub alaihissalam digambarkan dalam Al-Quran sebagai orang yang sangat sabar. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit kulit yang sangat dahsyat. 13, Nabi Zulfikri alaihissalam, putra Nabi Ayub alaihissalam. Nama aslinya adalah Basyar yang diutus sesudah Ayub, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nama Zulkifli karena ia senantiasa melakukan ketaatan dan memeliharanya secara berkelanjutan. 14. Nabi Syuaib alaihissalam mengajarkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mempunyai orang yang berbuat zalim dan membuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang berbuat zalim dan memicu kerusakanlah yang bakal mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Nabi Yunus alaihissalam adalah keturunan Ibrahim melalui Bunyamin, saudara kandung Yusuf putra Nabi Yakub. Beliau diutus ke wilayah Ninive, daerah Irak. Dalam sejarahnya, beliau pernah ditelan ikan hiu selama 3 hari 3 malam di dalam perutnya, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 16. Musa alaihissalam, masih keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau diutus kepada Bani Israel. Beliau diberi kitab suci Taurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17. Harun alaihissalam adalah saudara Nabi Musa alaihissalam yang sama-sama berdakwah di kalangan Bani Israel di Mesir. 18. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang panglima perang Bani Israel yang diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kitab suci yaitu Zabur. 19. Sulaiman alaihissalam adalah putra Daud alaihissalam. Beliau juga terkenal sebagai seorang raja yang kaya raya dan mampu berkomunikasi dengan binatang. 20. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan Nabi Harun alaihissalam, diutus kepada Bani Israel, tepatnya di wilayah seputar sungai Yordan. 21. Nabi Ilyasa alaihissalam berdakwah bersama Nabi Ilyas kepada Bani Israel. Meskipun umurnya tidak sama, tetapi keduanya saling bahu-membahu berdakwah di kalangan Bani Israel. 22. Nabi Zakaria alaihissalam, seorang nabi yang dikenal sebagai pengasuh dan pembimbing Siti Maryam di Baitul Maqdis, wanita suci yang kelak melahirkan seorang nabi yaitu Isa alaihissalam. 23. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra Zakaria alaihissalam. Kelahirannya merupakan keajaiban karena terlahir dari seorang ibu dan ayah yang saat itu sudah tua renta, yang secara lahiriah tidak mampu lagi bisa melahirkan seorang anak. 24. Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang lahir dari seorang wanita suci yaitu Siti Maryam. Ia lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa seorang bapak. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Bani Israel dengan membawa kitab Injil. Beliaulah yang diangkat sebagai Yesus Kristus oleh umat Kristen. 25. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, putra Abdullah, lahir dalam keadaan yatim di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Beliau adalah nabi terakhir yang diberi wahyu Al-Quran yang merupakan kitab suci terakhir. Selanjutnya, sifat wajib nabi dan rasul. Sifat wajib adalah sifat yang dimiliki nabi dan rasul, yaitu pertama syidik, artinya jujur dalam perlakuan dan ucapannya. Kedua, amanah yang artinya dapat dipercaya. Ketiga, tabligh yang artinya menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, fatonah yang artinya cerdas. Selanjutnya, sifat mustahil nabi dan rasul.
Nabi dan Rasul mempunyai sifat yang mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dan tidak boleh dimiliki oleh Rasul. Ini adalah sifat buruk yang tidak mungkin akan dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Yaitu pertama, kizib, yang artinya bohong atau dusta. Kedua, khianat, yang artinya tidak bisa dipercaya. Keempat, kitman, yang artinya menyembunyikan. Yang keempat, baladah, yang artinya bodoh. Selanjutnya tugas para nabi dan rasul. Pertama, mengajarkan akidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan kepada umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa dan satu-satunya zat yang harus disembah, atau bisa disebut sebagai tauhid ubudiyah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta, pencipta alam semesta dan segala isinya, serta mengurusi, mengawasi, dan mengaturnya dengan sendirinya, atau dapat disebut sebagai tauhid rububiyah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang pantas dijadikan Tuhan, sembahan manusia, atau tauhid uluhiyah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhluknya, atau bisa disebut sebagai tauhid sifatiyah. Kedua, mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dicontohkan dengan pasti oleh para rasul, tidak boleh direkayasa, menambah-nambah, merekayasa, atau menyimpang dari apa yang telah dicontohkan oleh rasul, termasuk kategori bid'ah. Ketiga, menjelaskan hukum dan batasan bagi umatnya, mana yang dilarang dan mana yang harus dikerjakan menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memberikan contoh kepada umat bagaimana cara menghiasi diri dengan sifat yang utama seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, sopan kepada sesama, santun kepada yang lemah, dan sebagainya. Kelima, menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Pertama, teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meyakini kebenaran yang dibawa para rasul. Ketiga, tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Empat, menjadikan para rasul sebagai uswah hasanah. Kelima, meyakini rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi alam semesta. Keenam, meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Bukti-bukti cinta kepada rasul dan nabi. Pertama, dalam ibadahnya diwujudkan dalam bentuk ketundukan dalam menjalankan dan memelihara sholat sesuai dengan tuntunan beliau. Kedua, dalam tata cara berpakaian yang menutup aurat, sopan, bersih, dan indah, makan makanan yang halal, bersih, dan bergizi, makan tidak sampai kenyang, tidak makan kecuali setelah dalam keadaan lapar. Ketiga, dalam berkeluarga, misalnya sebagai seorang suami yang harus melindungi, mencintai, dan menyayangi keluarganya. Empat, sebagai seorang pemimpin, beliau lebih mendahulukan kepentingan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Lima, sebagai anggota masyarakat, beliau bukan manusia yang suka berdiam diri di rumah seraya memisahkan diri dengan masyarakat sekitar, tetapi selalu berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat dan sering mengunjungi rumah-rumah para sahabatnya. Nilai-nilai yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Kedua, tabah dan sabar dalam menghadapi musibah. Ketiga, selalu optimis dan tidak pernah putus asa. Empat, peduli terhadap kaum duafa. Lima, selalu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk rukun iman yang keempat. Yang dimaksud iman kepada para Nabi dan Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.